dulu sebentar ya. Tolong di on cam kan dulu sebentar. Ilmi, Nia, Anita, Romli. Oke, ya. Anita, Septia. Oke, Febriana ini ya Febriana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, hari ini kita eh, masuk ke materi ya, penggunaan ataupun peran nutraceutical untuk mengurangi gejala asma dan penanganan diabetes mellitus. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan ya, eh, penggunaan nutraceutical ya memiliki beberapa sifat ya untuk kasus-kasus ataupun kondisi penyakit tertentu ya, diantaranya adalah sebagai antiinflamasi ataupun sebagai sistem antioksidan ya. Rasanya sih saya sudah pernah menjelaskan detail ya eh, terkait sistem antioksidan seperti apa dan antiinflamasi ya. Jadi mungkin di sini untuk yang materi kali ini rasanya kita akan eh, apa istilahnya hanya membahas tentang penggunaan-penggunaan beberapa nutraceutical ya terkait pada kasus-kasus asma ya seperti itu dan diabetes. Oke, ini adalah definisi dari asma ya. Dari definisinya, asma itu penyakit inflamasi kronis ya pada saluran nafas ya yang ditandai dengan beberapa gejala yang khas. Ada yang khas ya seperti sesak napas, batuk dan mengi ya. Mengi tahu ya, tahu mengi ya. Tahu, Pak. Ya, mengi tahu ya atau yang istilah yang disebut ya, atau istilah yang disebut wheezing ya di istilah medis. Yaitu suara yang terdengar seperti seorang yang sulit bernapas ya karena adanya gangguan aliran udara ya di dalam pernapasan. Bunyinya seperti kayak suilan atau desisan. Oke, kemudian ada beberapa eh, gejala-gejala lain ya seperti eksaserbasi ya. Oke, nah ini peran nutraceutical pada kasus asma ya, jadi penggunaan omega 3 ya. Di beberapa case juga penggunaan omega 3 ini juga sering digunakan ya. Kemarin kalau kalian masih ingat ya untuk gangguan mood ya, omega 3 juga digunakan. Nah, kalau di sini salah satunya juga omega 3 digunakan untuk eh, kasus asma ya. Nah, ya sifat apa yang diambil ya, sifat di sini ada sifatnya memiliki antiinflamasi ya, sebagai antiinflamasi. Tadi secara definisi asma pun dia merupakan suatu inflamasi ya gitu, sehingga akan ya tentunya menekan ya atau mengurangi ya, mengurangi inflamasi di saluran pernapasan ya. Dimana kita tahu tadi secara definisi asma adalah inflamasi di saluran pernapasan ya. Oke, di sini ada penelitiannya penggunaan asam lemak ya, atau omega 3 eh, di sini menyatakan bahwa skor gejala asma menurun ya dengan penggunaan suplementasi ya dengan minyak ikan.
yang kayak akan asam lemak. Ini juga penelitian-penelitian kalau ini eh, penggunaan pada subpopulasi tertentu ya, yaitu pada populasi yang orang gemuk ya, yang dimana biasanya resiko asma ini eh, lebih tinggi ya. Oke, kemudian berikutnya adalah antioksidan ya. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya ya, biasanya manfaat ataupun karakter ataupun karakteristik dari eh, nutraceutical ya untuk memberikan eh, manfaat seperti pencegahan ataupun untuk bisa bisa mengobati biasanya profil ataupun sifat dari mereka memiliki eh, kemampuan sebagai antioksidan ataupun sebagai antiinflamasi ataupun sebagai sistem imun ya seperti itu. Oke, di sini eh, antioksidan ya penggunaan antioksidan seperti vitamin C, E dan beta karotin ya di dalam melawan stres oksidatif ya karena teori halo Anan, Ananda tolong di mute. Yang Halo Ananda. Oke. eh Tadi seperti sampai di mana tadi saya lupa tuh. Oke, stres oksidatif ya. eh Seperti saya sampaikan juga kalau kalau nggak salah ya waktu perkuliahan sebelumnya ya stres oksidatif ya kayak tentang stres oksidatif ya di mana merupakan suatu kondisi banyaknya ROS atau radikal bebas dibandingkan dengan antioksidan ya. Nah ternyata kondisi stres oksidatif ini bisa menyebabkan eh, gangguan ya gangguan-gangguan terkait sistem imun tubuh ya yang dimana juga ketika respon sistem imun tubuh berlebihan, ternyata juga salah satu faktor di dalam perkembangan asma ya, seperti itu. Nah, dengan konsep itu atau dasar itu ya pemberian antioksidan ya diberikan untuk pada kasus asma ya. Dan ini ada penelitiannya ya pada tahun 2023 masih baru ya, penggunaan vitamin C ya, suplementasi penggunaan vitamin C. Nah, ini pada penyakit PPOK ya atau penyakit paru obstruktif kronis ya. Di sini mereka mendapatkan hasil vitamin C dapat digunakan sebagai terapi pencegahan ataupun pengurangan dalam penyakit dalam sistem pernapasan ya. Oke, kemudian ditambah lagi dengan penelitian-penelitian vitamin C, E, dan beta karotin ya sebagai sumber antioksidan untuk meningkatkan fungsi paru ya. Fungsi paru memperbaiki inflamasi dan mengurangi resiko dari PPOK ya atau penyakit paru obstruktif kronis ya. Di sini ada 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 suatu kesimpulan bahwa si vitamin C, E dan beta karotin yang PPOK dan lebih lanjut ya. Oke, kemudian ada istilah-istilah ya di dalam asma ya ataupun di dalam kasus-kasus pernapasan ya yaitu FEF1 ya di mana singkatannya adalah panjangannya adalah force expiratory volume in 1 second ya. Maksudnya apa di sini adalah volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan di dalam 1 detik pertama ya. Nah, di sini biasanya merupakan suatu parameter ya dalam melihat kondisi paru-paru ya seperti asma maupun seperti kasus PPOK ya. Nah, nilai FE, FEF1 ini biasa digunakan sebagai penilaian sejauh mana saluran pernapasan ya ada hambatan atau tidak ya ataupun penyempitan. Oke, ternyata
studi yang dilakukan ya, yang masih menyambung yang tadi sudah yang dilakukan, vitamin C, E, dan beta karotin ini dapat meningkatkan nilai FEV1 ya. Berarti ketika nilai ini meningkat, berarti ada perbaikan fungsi paru-paru ya. Dan sebagai indikator adanya penurunan derajat keparahan dari dari PPOK. Oke, kemudian nutraceutical yang berikutnya adalah probiotik ya. Nah, apa yang menjadi dasar probiotik di dalam penggunaan probiotik untuk kasus asma ya? Oke, di sini memberikan informasi probiotik ya, merupakan bakteri yang bermanfaat, yang bisa membantu peran sistem imun ya di dalam eh, mengurangi ataupun meredam respon inflamasi yang berlebihan ya. Ternyata juga secara konsep probiotik juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus ya, di mana ah, ternyata ada peran ya dalam pengembangan dan manajemen asma ya untuk di keseimbangan flora usus ya. Ternyata merupakan salah satu faktor penyumbang juga dalam hal manajemen asma. Nah, ini ternyata diklaim atau dibuktikan ya dengan penelitian probiotik pada anak ya, penggunaan pada anak dengan asma ya. Jadi sini penggunaan probiotik, ada beberapa strain probiotik yang bisa saja meningkatkan eh, apa eh, meningkatkan untuk pencegahan ya, pencegahan eksaserbasi asma ya ataupun kondisi mengi ya. Dari sini disarankan juga probiotik oral dapat digunakan sebagai terapi tambahan ya, tambahan asma untuk mengelola anak-anak dengan eh, asma ya. Ya, ada kondisi namanya dysbiosis ya. Dysbiosis adalah merujuk ketidakseimbangan ya ataupun perubahan dalam komposisi mikroorganisme yang ada di dalam tubuh. Biasanya terjadi di dalam sistem pencernaan ya. Nah, kondisi apa saja ya yang bisa menyebabkan faktor-faktor meningkat ya untuk menjadi disbiosis atau ketidakseimbangan flora ya. Bisa saja karena ada faktor penyakit, diet, stres, ataupun penggunaan apotik ya, antibiotik ya, yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan em, flora ini ya. Oke, di sini konsepnya adalah mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita ya, itu disebut mikrobiota, dan ada beberapa mikrobiota yang memang memiliki peran yang penting ya untuk kesehatan tubuh kita ya, di dalam tubuh kita tidak semuanya mikroorganisme itu jahat ya, ternyata ada yang memang baik ya, flora flora usus terutama ya, karena bisa bisa membantu di dalam proses pencernaan, terus ada yang membantu proses produksi vitamin D, juga di dalam fungsi imun ya. Nah, ketika terjadi disbiosis atau ketidakseimbangan, nah ini bisa menjadi suatu dampak negatif ya pada kesehatan kita, dan bisa dikaitkan dengan berbagai kondisi ya, dan bisa terjadinya inflamasi, obesitas, ataupun bisa mengarah ke asma ya. Di sini ada menunjukkan apa penelitian ya, probiotik ya bisa memberikan efek imunomodulator ya pada pasien asma. Nah, di sini pemberian suplementasi probiotik ya menurunkan interleukin ya, yang merupakan salah satu parameter juga terkait inflamasi ya. Oke, yang tadi saya jelaskan adalah untuk kasus asma ya. Nah, sekarang diabetes ya. Diabetes adalah merupakan suatu kondisi penyakit metabolik yang tadi dengan tingginya kadar gula dalam darah ya dalam jangka waktu yang lama. Ada diabetes yang saat ini kita kenal ya, diabetes tipe 1 ya, itu adalah diabetes yang memang secara fungsi organ ya, pankreas itu rusak ya,
atau penghasil insulin tidak bisa menghasilkan insulin, ya dibutuhkan memang terapinya adalah terapi insulin ya, seperti itu dan seumur hidup ini. Kemudian diabetes tipe 2 ya biasanya ini paling banyak yang ada ataupun yang terjadi saat ini ya. Biasanya karena pola makan ya. Nah, konsepnya di sini kalau diabetes tipe 2 adalah tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif atau terjadinya resisten ya atau tidak sensitif insulinnya sehingga sel tubuh tidak dapat menyerap ataupun menggunakan glukosa dengan baik ya. Oke, mungkin saya jelaskan di sini kenapa bisa terjadi hal tersebut ya. Oke, ini sel ya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, sel adalah suatu makhluk hidup ya, makhluk hidup bagi makhluk hidup yang terkecil dan semua metabolisme dilakukan di dalam sel ya, semua metabolisme dilakukan dalam sel. Kita bicara kondisi normal ya. Oke, ini glukosa ya, glukosa ya, glukosa di dalam peredaran darah. Oke, glukosa eh di dalam darah ya ini harus dirubah menjadi energi ya, di mana rubahnya yaitu di dalam sel ya, di dalam sel ya. Jadi glukosa ini harus masuk sel. Nah, tapi tidak bisa sembarang masuk dia si glukosa ini ya, dia butuh apa istilahnya kunci untuk bisa masuk ke sel yaitu dengan menggunakan hormon insulin ya. Jadi si insulin ini akan berikatan dengan reseptor insulin ya di dalam sel ya. Nah, si insulin ini akan memberi informasi bahwa akan ada glukosa yang masuk ya, makanya tolong dibukakan pintu ya. Simpelnya seperti itu ya, komunikasinya kurang lebih. Jadi glukosa ya, kemudian ada insulin. Insulin akan berikatan dengan reseptornya. Nah, ketika sudah berikatan, glukosa akan masuk ya atau diterima dalam tubuh dan kemudian akan berubah menjadi energi. Ya, ini kondisi normal. Nah, kondisi yang tidak normal ya, ini biasa terjadi pada diabetes tipe 2 ya, biasanya masalah gangguan insulin resistensi ataupun sensitif insulinnya tidak bagus ya. Jadi kita masih bicara glukosa akan mau masuk ya. Insulinnya ada, tapi ketika berkaitan dengan reseptornya, ya, si insulinnya tidak dikenali, ya, atau tidak sensitif ataupun resisten, ya, makanya disebut insulin resisten. Ya, jadi si sel ini, ya, punya reseptor insulin, ya, ketika si hormon insulin ini berkaitan dengan reseptornya, dia tidak bisa mengenali nih si sel, nggak bisa mengenali, ya, walaupun ini berkaitan, ya, tidak bisa mengenali, ya, karena insulin ini tidak tidak sensitif ya atau dia memiliki karakter resisten ya. Karena apa? Biasanya kembali lagi saya bilang tadi ya ROS ya atau reka bebas ya. Reka bebas itu segala sesuatu yang tidak berpasangan ya akan menyerang si insulin ya, si insulin ini akan menjadi rusak ya. ROS itu bisa radikal bebas ya. Nah, ada si insulin ini rusak jadi tidak memiliki fungsi seperti sulit pada umumnya ya, dia berikatan tapi sel tidak mengenali ya, sehingga apa, glukosa nggak bisa masuk, sehingga glukosa tidak bisa dirubah menjadi energi ya. Karena nah ini biasa terjadi pada diabetes tipe 2 ya, glukosanya banyak beredar ya di dalam darah sih ya, karena tidak bisa masuk. Makanya biasanya orang diabetes itu dia merasa makan banyak tapi tubuhnya masih lemas ya. Karena glukosanya tidak bisa dirubah menjadi energi, ya ditolak, ya seperti itu. Dan konsepnya adalah seperti itu. Nah, biasanya berkaitan dengan insulin resistensi ya, atau sensitivitas insulinnya. Nah, kalau diabetes lainnya adalah gestasional. Ini biasanya terjadi pada saat hamil ya. Karena asupan makanan itu tidak hanya eh, untuk ibunya tapi bayinya juga ya, kira ibunya makan banyak, metabolismenya lambat ya, terus ibunya juga nggak banyak gerak ya, ya akhirnya menjadi nggak sensitif ke insulin ya. Nah, diabetes mellitus itu sebenarnya pengelolaan ya ataupun pemantauan rutin kadar gula darah ya. Kemudian makan dan diet yang seimbang ya. Kayak nutraceutical yang digunakan ya, dengan menggunakan serat ataupun eh, fiber ya.
Di sini konsepnya adalah dia memperlambat ya penyerapan ya gula dan bisa mengurangi lonjakan gula ya. Ini penelitiannya ya. Kemudian kromium ya ini biasanya kromium ini udah sering banget nih ya digunakan untuk pada pasien-pasien diabetes ya. Karena dia secara mekanisme adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin ya, kromium. Jadi si insulinnya jadi sensitif dan bisa dikenali ya seperti yang saya sebutkan tadi bisa dikenali oleh sel ya sehingga glukosa akan masuk ke dalam sel dan berubah menjadi eh, energi ya di metabolisme. Ini penelitiannya. Ya sebenarnya masih banyak sih penggunaan apa nutraceutical ya untuk kasus-kasus diabetes ya. Tapi di sini hanya beberapa saja yang ditampilkan. Oke, ini hanya istilah-istilah ya. Bisa istilah RCT, bisa istilah-istilah untuk penelitian ya. Nah, biasanya yang paling dilihat penelitian itu apakah dia RCT atau tidak ya. RCT itu adalah suatu metode ya. Jadi partisipannya dipilih secara acak ya, randomized control trial. Ini ada FPG, fasting glucose, yaitu pengukuran kadar gula dalam darah, glukosa dalam darah pada saat dia puasa. Kemudian insulin adalah hormonnya, ya, HbA1c, ya, adalah berupa suatu asam amino, ya, atau hemoglobin. Biasanya yang paling eh, apa penentuan dia diabetes adalah dilihat dari HbA1c-nya nih, ya. Kalau untuk kadar gula darah kan masih bisa menipu ya ketika kita lagi makan banyak ya nah, kadar gula darah kita masih tinggi ya seperti itu tapi kalau nilai HbA1c-nya itu ya bisa memiliki suatu kalau nggak salah 6% ya kalau nggak salah ya HbA1 iya. Ah, iya kalau kalau kurang dari 6,5 itu dia diabetes ya normal iya kurang dari 6,5% ya. Oke, kemudian HOMA IR jadi suatu pengukuran parameter ya untuk melihat mengukur insulin resistensi. Jadi kalau HOMA IR-nya tinggi berarti insulinnya udah resisten nih, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke, yang lainnya apa cowoknya ada pertanyaan? Halo, cowoknya ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ya berarti selesai untuk materi yang kali ini ya di minggu ini ya. Ya tinggal kita absen saja. Oh, salah, maaf. Perkuliahan input kehadiran. 16.20. Anita Rahman, Anita hadir, Pak. Muhammad Romli, Ramli hadir, Pak. Fahmi Rizky, Fahmi hadir, Pak. Iskandar Hakim, Iskandar hadir, Pak. Nia Febriana, Nia Febriana hadir. Ananda Maharani, Ananda Maharani, Ananda Maharani. Oke, yang hadir Septia Wafa, Hadir, Pak Septia Wafa. Indah Oktavia, Indah Oktavia hadir, Pak. Siti Askia Zara, Siti Askia hadir, Pak. Ilmi Aulia,
Ilmi hadir, Pak. Salinia Melinda. Selinia hadir, Pak. Oke, berarti Ananda Maharani ya, tidak hadir ya. Oke, PJ-nya tolong WhatsApp saya ya biar saya langsung segera kasih materinya ya. PJ siapa ini ya? Fahmi ya? Ya, Pak. Ya, segera WhatsApp saya ya langsung saya kasih materinya ya, biar nggak lupa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri saja ya. Bagi yang bekerja, selalu bekerja. Bagi yang mau bekerja, hati-hati ya. Bagi yang sudah di rumah ya, silakan menikmati weekend kalian ya. Ini dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, saya izin leave.